Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihwanul Hakim, NPM 19640047 dari kelas reguler Malam Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan materi penerapan K3 dan tanggap darurat pada mata kuliah K3 dan hukum ketenaga kerjaan. Pengertian konstruksi. Konstruksi dikenal sebagai bangunan atau infrastruktur pada sebuah atau beberapa area. Secara ringkas, konstruksi didefinisikan sebagai objek keseluruhan bangunan yang terdiri dari bagian-bagian struktur. Misal, konstruksi struktur bangunan K3. Konstruksi adalah bentuk atau bangunan secara keseluruhan dari struktur bangunan. Contoh lain dari konstruksi yaitu konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan, konstruksi kapal, dan lain-lain. Pengertian konstruksi dalam definisi. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan suatu bangunan. Walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai satu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya konstruksi merupakan satuan kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda. Pada umumnya, kegiatan konstruksi diawasi oleh manajer proyek, insinyur desain, atau arsitek proyek. Orang-orang ini bekerja di dalam kantor, sedangkan pengawasan lapangan biasanya diserahkan kepada mandor proyek yang mengawasi buruh bangunan, tukang kayu, dan ahli bangunan lainnya untuk menyelesaikan fisik sebuah konstruksi. Penyebab kecelakaan kerja pada umumnya akibat adanya sikap dan perilaku pekerja yang tidak aman dan kondisi lingkungan kerja yang tidak nyaman. Hal ini tentunya diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD yang tidak sesuai, tidak mengikuti prosedur kerja yang ditetapkan, tidak mematuhi peraturan kerja yang sudah ditetapkan, tidak berhati-hati, serta kondisi fisik yang lemah namun tetap memaksakan untuk bekerja. Penyebab kecelakaan kerja pada umumnya. Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bapak Syarif Burhanuddin menjelaskan ukuran keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh kinerjanya, namun juga mencakup kehandalan bangunan dan kebermanfaatan bagi masyarakat, dan ditentukan oleh Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bapak Syarif Burhanuddin menjelaskan ukuran keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh kinerjanya, namun juga mencakup kehandalan bangunan dan kebermanfaatan bagi masyarakat, dan ditentukan oleh keselamatan dalam proses pelaksanaan konstruksinya. Upaya pemerintah menjamin keselamatan dalam pelaksanaan konstruksi, seperti dilansir dalam laman kompas.com, antara lain dengan membentuk Komite Keselamatan Konstruksi atau Komite K2 yang bertugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi, melaksanakan investigasi kecelakaan konstruksi, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Komite. Sehingga Bapak Syarif menegaskan, K3 juga menjadi salah satu prinsip konstruksi berkelanjutan yang tercantum di dalam Permen PU nomor 5 tahun 2015 tentang pedoman implementasi konstruksi berkelanjutan. Kriteria untuk melakukan sertifikasi jalan hijau. Kementerian PUPR melalui Badan Penelitian dan Pengembangan mendorong pelaksanaan jalan hijau dengan cara yang pertama, melakukan revisi peraturan tentang pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan Menteri Permen PU nomor 31 tahun 2015. Aspek ketiga akan diintegrasikan dalam proses tender. Yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi dengan memberikan sosialisasi kebijakan dan hukum serta pelatihan dan sertifikasi yang berkaitan dengan K3. Khusus untuk pekerja terampil, sertifikasi berskala besar dilakukan kepada konsultan, kontraktor, dan mahasiswa. Yang ketiga yaitu membuka klinik konstruksi sebagai media layanan pendampingan, konsultasi, dan nasihat teknis kepada para pelaku konstruksi dalam rangka mewujudkan konstruksi yang berkeselamatan. Tujuan penerapan K3 di proyek. Yang pertama, kondisi lingkungan lengkap dengan perencanaan SIT. A. Pengaturan jalan mobilitas bahan, tenaga, dan alat. Yang B. Lokasi penyimpanan bahan atau material. C. Lokasi peralatan sebelum mulai kerja. D. Lokasi pabrikasi. Yang kedua yaitu pokok-pokok perhatian K3L. Kecelakaan kerja akibat dari: yang pertama, alat atau mesin; yang kedua, tahap atau metode pelaksanaan; yang ketiga, lingkungan kerja; yang keempat, manusia. Kesimpulan, kesehatan dan keselamatan kerja adalah mutlak untuk dijadikan sebagai bagian dari proses manajemen, khususnya manajemen proyek. Karena menyangkut banyak aspek yang sudah barang tentu dampaknya akan menimbulkan kerugian yang cukup besar di kemudian hari. Hal ini didasari karena kurangnya respek dari manajemen terhadap masa K3LM, konsep dasar mengenai kesehatan dan keselamatan kerja.
Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.